Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Tria Oktaviana dengan NIM 2141020300004. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan aliran Khawarij. Aliran Khawarij muncul bersamaan dengan aliran Syiah. Keduanya muncul sebagai sebuah aliran pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Aliran Khawarij ini untuk pertama kali muncul di kalangan tentara Ali ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Ketika merasa terdesak oleh pasukan Ali, Muawiyah merencanakan untuk mundur. Akan tetapi, kemudian terbantu dengan munculnya pemikiran untuk melakukan tahkim. Peperangan ini ada kaitannya dengan pelantikan atau pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Seperti diketahui bahwa dalam pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, tidaklah semulus pengangkatan 3 khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Tetapi mendapat tantangan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang menentang itu yang termasyhur di antaranya datang dari kelompok Talhah atau bersama Zubair dan Aisyah dan Muawiyah. Tantangan dari Talhah dengan cepat dapat diatasi oleh Ali tanpa berbuntut panjang. Talhah dan Zubair mati terbunuh, sedangkan Aisyah berhasil ditawan dan dipulangkan kembali ke Mekah. Pendapat lain mengatakan Ali memutuskan untuk menerima keputusan dari tahkim dari Muawiyah karena dipaksa oleh sekelompok orang yang keluar dan memaksa Ali untuk menerima tahkim. Kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengangkat seorang hakam dari masing-masing. Muawiyah memilih Amr ibnu al-As. Sementara itu, Ali pada mulanya hendak mengangkat Abdullah ibnu Abbas, akan tetapi atas desakan pasukannya yang keluar itu, akhirnya mengangkat Abu Musa al-Asy'ari. Upaya tahkim akhirnya berakhir dengan suatu keputusan, yaitu menurunkan Ali dari jabatan khalifah dan mengukuhkan Muawiyah menjadi penggantinya. Hasil tahkim ini lebih menguntungkan para pendukung pemberontak yang dipimpin Muawiyah. Anehnya, kelompok yang semula memaksa Ali untuk menerima tahkim dan menunjukkan orang yang menjadi hakim atas pilihan mereka itu, belakangan memandang perbuatan tahkim sebagai kejahatan besar. Kemudian mereka menuntut Ali agar segera bertaubat karena dipandang telah berbuat dosa besar. Menurut mereka, Ali yang menyetujui untuk bertahkim berarti telah menjadi kafir, sebagaimana mereka juga telah menjadi kafir tetapi kemudian bertaubat. Pandangan kelompok ini kemudian diikuti oleh orang-orang Arab pegunungan. Semboyan mereka yang terkenal adalah tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wardara Matunisa, NIM 21410203003 dari kelas latihan 5 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian aliran Khawarij. Al-Khawarij secara etimologis berasal dari kata tunggal kharij dan khariji, disalur dari kata al-kharij yang semuanya memiliki makna yang sama, yaitu di luar atau bagian luar. Oleh karena itu, para ulama bahasa menyandarkan pengertian mereka secara bahasa akan kelompok ini dengan kata karaja. Hal ini disebabkan karena mereka telah keluar dari prinsip agama dan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Imam Ali. Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi tentang Al-Khawarij. Di antaranya, 1. Di antara ulama ada yang memberikan definisi dengan mengambil pengertian politik secara umum, yaitu setiap yang keluar dari kepemimpinan yang sah secara syar'i di setiap zaman. Al-Syaristani mengatakan bahwa Al-Khawarij adalah setiap orang yang keluar dan memisahkan diri dari pemimpin yang telah disepakati kepemimpinannya, apakah itu yang keluar dari kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin, kepemimpinan tabi'in, dan kepemimpinan yang ada di setiap zaman. 2. Di antara ulama ada yang mengkhususkan Al-Khawarij hanyalah kelompok yang memisahkan diri dan keluar dari kepemimpinan Ali. Al-Asy'ari mengatakan mereka dikatakan sebagai Khawarij karena mereka telah keluar dari kepemimpinan Ali. Ibnu Haz menambahkan, senada dengan perkataan
Al-Syaristani bahwasanya kata Al-Kharij disendirikan kepada setiap yang secara pemikiran menyerupai kelompok yang keluar dari kepemimpinan Ali, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Adapun ulama Ibadiah mengatakan bahwa Khawarij adalah kelompok yang muncul di zaman tabi'in dan tabi'al tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Fajri Mami, NIM 214102030001. Di sini saya akan menjelaskan PPT kelompok 2 mengenai pokok ajaran aliran Khawarij. Aliran Khawarij. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, aliran ini merupakan aliran yang pokoknya itu berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami menurut lafaznya, alias sangatlah kaku dan harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa mempertimbangkan situasi berkembangnya di sekitarnya. Padahal konsep Islam sendiri itu yang benar itu menurut Masdaf Rubai dalam kata asalama berarti kedamaian, kerukunan, kepasrahan, dan dalam arti yang komprehensif itu memiliki nilai dan norma standar Islami. Konsep Islam menurut Masdaf Rubai ini sangatlah tepat karena menempatkan Islam di tengah-tengah. Karena Islam yang baik juga berada di tengah-tengah, yaitu tidak terlalu longgar sehingga tidak mengakibatkan sifat liberal dan tidak boleh terlalu sempurna yang ingin mewujudkan Islam secara intensif. Namun, tidak apa yang dilakukan oleh penganut aliran Khawarij ini. Pada umumnya, aliran Khawarij ini notabene itu merupakan penduduk Arab Badui, di mana penduduk Arab Badui ini yang ketat terhadap ajaran Islam, iman yang tebal, tetapi sempit akannya pengetahuan, wawasan, pemikiran, sehingga membuat mereka itu tidak biasa menoleransi penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut paham yang lainnya. Yang kedua, paham Khawarij yang menonjol dalam bidang teologi berkisar pada soal kufur dan doa besar. Yang dimaksudkan itu adalah menurut mereka, orang yang melakukan dosa besar itu bisa disebut kafir dalam arti keluar dari Islam atau murtad dan wajib dibunuh. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun dan di mana setiap dosa pasti akan diampuni. Namun tidak pada aliran Khawarij ini yang selalu apa-apa dikaitkan dengan hal-hal yang kafir. Yang ketiga yaitu semboyan la hukma illallah atau la hakama illallah. Landasan hukumnya itu ada pada surat Al-Maidah ayat ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Artinya itu, siapa yang tidak menentukan dengan apa yang diturunkan Al-Quran adalah kafir. Putusan hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada pada Al-Quran. Dari sisi itu mereka mengambil semboyan yang menjadi prinsip mereka, yaitu la hukma illallah atau la hakama illallah. Sikap Khawarij menolak diselenggarakannya takfim adalah salah satu contoh bahwa takfim itu bertentangan dengan ayat 44 surat Al-Maidah dan semboyan-semboyannya. Apabila dilihat dari sisi keteguhan memegang prinsip, aliran Khawarij ini termasuk kelompok yang berpegang teguh dengan prinsip yang diyakininya, akan tetapi kelemahannya yaitu sangatlah kaku dalam penerapannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.